Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih kajian tentang tematik ya. InsyaAllah saya akan menyampaikan topik dengan judul 10 penggugur dosa ya, 10 penggugur dosa. Sungguhnya al-jannah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah dar al-tib al-mahad, yaitu negeri yang isinya adalah kebaikan yang murni, tidak ada terkontaminasi dengan keburukan sedikit pun. Ya. Sebagaimana neraka Jahannam dar asyar al-mahad adalah negeri yang berisi dengan keburukan yang murni. Oleh karenanya di dunia yang ada hanyalah kebaikan, yang di surga yang ada hanyalah kebaikan, berbeda dengan di dunia yang bercampur antara kebaikan dan keburukan. Oleh karenanya tidak ada yang bisa masuk surga kecuali mereka bersih dari segala najis dosa. Seandainya tubuh mereka masih berlumuran dengan dosa, apakah dosa kesyirikan, ataukah dosa kemaksiatan, ataukah dosa kebid'ahan, maka tidak berhak dia untuk masuk surga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para penghuni surga disifati dengan at-thayyib, yaitu mereka bersih, mereka baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Dalam surat An-Nahl kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang malaikat mencabut nyawa mereka dalam kondisi thayyibin, dalam kondisi mereka bersih ya. Mereka itulah yang kemudian dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Keselamatan bagi kalian, masuklah kalian dalam surga karena amal yang kalian lakukan. Demikian juga dalam firman Allah dalam akhir surat Az-Zumar kata Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka digiringlah ya, orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka menuju surga secara berkelompok-kelompok. Sehingga tatkala mereka tiba ya, di pintu surga, maka berkatalah para penjaga surga, ya, selamat masuk ke dalam surga, tibtum, kalian dalam kondisi apa? Baik. Oleh karena jika seorang masih berlumuran dengan dosa, dia tidak bisa masuk dalam surga. Harus dibersihkan dahulu karena dosa adalah najis. Tidak pantas orang yang ada najisnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada sekitar 10 sebab yang disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa yang bisa mengikis dosa-dosa dan bisa menggugurkan dosa-dosa yang bisa diraih oleh seorang hamba jika dosa-dosanya bersih, maka dia akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun 10 perkara tersebut ya saya akan sebutkan secara global ya.
Yang pertama adalah taubat ya. Yang kedua adalah al-istighfar. Yang ketiga adalah al-hasanat al-mahiyat. Amal-amal soleh penggugur dosa. Yang keempat adalah musibah-musibah yang menimpa. Kemudian yang kelima adalah doa ya, orang lain untuknya. Kemudian yang keenam adalah amal saleh yang dikerjakan orang lain untuknya. Kemudian yang ketujuh adalah fitnah kubur dan dhammatul qabr, himpitan kubur. Kedelapan adalah ahwal yaumul qiyamah, kengerian hari kiamat. Kemudian yang kesembilan adalah syafaat. 10 adalah ampunan Allah. Ini kira-kira 10 sebab ya yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang bisa menyebabkan dosa-dosa orang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau klasifikasikan, kita bisa katakan ini ya sebab yang dialami hamba ya di dunia ya. Dan ini ketika dia masih hidup. Kemudian ini sebab dari orang lain. Setelah dia meninggal. Adapun ini semua ya di akhirat ya. Taib, inilah 10 perkara yang kira-kira bisa menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah taubat. Taubat ya sesuai dengan kita ketahui adalah seorang meninggalkan dosa, memenuhi persyaratan. Al-iqla' anidz dzam, meninggalkan dosa, kemudian syarat-syaratnya ya. Pertama, meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua adalah menyesal. Yang ketiga, bertekad tidak melakukannya. Bertekad untuk tidak mengulanginya. Jika ternyata berkaitan dengan hak orang lain, harus dikembalikan. Inilah yang disebut dengan taubat ya. Kalau seorang tatkala bertobat memenuhi persyaratan ini, maka Allah akan menerima taubatnya. Alam ya'lamu annallaha yaqbalu taubata an ibadihi. Tidakkah mereka ketahui bahwasanya Allah
menerima taubat dari hamba-hambanya. Dan di antara nama-nama Allah adalah At-Tawwab, yaitu Maha menerima taubat. Jadi kita husnudzon, kalau seorang bertobat pasti Allah terima taubatnya jika dia memenuhi persyaratan ini. Yang jadi masalah Ibnu Qayyim mengatakan, kita terkadang tidak bisa memastikan taubat kita diterima bukan karena Allahnya, tetapi karena kitanya mungkin belum memenuhi persyaratan apa? Taubat. Tapi seandainya seorang memenuhi persyaratan taubat, maka Allah pasti akan menerima taubatnya sebagai konsekuensi dari namanya At-Tawwab, Maha menerima taubat. Ya. Apa bedanya taubat dengan istighfar? Istighfar, ya, jika sempurna, istighfar yang sempurna itulah taubat, ya. Istighfar yang sempurna itu adalah kalau orang beristighfar. Istighfar artinya secara bahasa minta ampun. Kalau dia benar-benar istighfar sampai pada tahapan sempurna, meninggalkan dosa, menyesal, bertekad untuk tidak mengulanginya, maka jadilah dia seperti taubat. Tapi terkadang seorang beristighfar dia tidak bertobat. Namun terkadang seorang beristighfar, namun bisa jadi seorang beristighfar tanpa taubat. Contohnya apa? Contohnya dia minum khamar, ya. Dia tidak bertobat tapi dia astagfirullah. Astagfirullah, artinya Allah ampunilah apa? Dosaku. Artinya itu permohonan kepada Allah untuk mengampuni dosanya, meskipun dia belum apa? Bertobat, ya. Sekarang kita lah banyak. Mana kita bertobat untuk menjaga pandangan? Siapa yang bertobat? Mungkin dia tidak bertobat mungkin. Tiap hari masih melihat apa? Aurat wanita terbuka. Itu tidak. Nonton berita kan yang bawa acara pasti terbuka auratnya, ya. Rambutnya kebuka, terkadang baju yang seksi. Kita nonton berita, beritanya bagus, pembawa acaranya lebih bagus lagi. Dan kita tidak bertobat. Kita bertobat enggak? Bertobat enggak? Istighfar aja kadang-kadang enggak. Oleh karenanya istighfar itu derajatnya lebih rendah daripada taubat. Kalau dia istighfar sempurna, maka dia sampai derajat taubat. Maksud saya seorang, apakah dia bertobat atau tidak, jangan meninggalkan istighfar. Belum tentu dia bisa sampai pada derajat apa? Taubat. Ya sudah, saya belum mampu. Seperti doa zikir pagi petang, abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi. Artinya Allah, di petang hari dan di pagi hari ini aku mengakui nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku, wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa yang aku pikul yang belum bisa aku tinggalkan. Yang belum bisa aku, di antara makna abu'u bi dzambi yaitu aku memikul sesuatu yang aku tidak sukai, yaitu aku melakukan dosa yang belum bisa aku tinggalkan. Jadi seorang banyak istighfar. Benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapatkan dalam catatan amalnya istighfar yang banyak, ya. Karena banyak dosa yang belum kita bertobat darinya. Astagfirullah. Istighfar artinya, ya Allah, aku mohon Kau mengampuni dosaku. Bisa jadi Allah kabulkan, bisa jadi enggak. Oleh karenanya itulah yang dibawakan oleh para ulama tentang hadis sahibul bitaqah yang ma'ruf, sudah pernah kita bahas dahulu, ya. Yusahu bi rajulin min ummati, dipanggillah seorang dari umatku di hadapan khalayak, fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijillan, maka dibentangkan baginya 99 catatan. Kullu sijillin maddul basar, setiap catatan dibuka sejauh mata memandang, semuanya isi maksiat. Tetapi kemudian dia punya la ilaha illallah yang lebih berat daripada itu semua. Sebenarnya mengatakan dia meninggal belum bertobat. Karena kalau dia bertobat semua catatan selesai, paham? Tetapi bisa jadi dia beristighfar. Bisa jadi dia beristighfar meskipun dia belum apa? Taubat, sehingga Allah mengampuni permohonan istighfarnya. Maksud saya, seorang menggabungkan kalau bisa bertobat yang terbaik, kalau tidak dia berdoa, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku, wa tub alayya, dan terimalah tobatku. Wa tub alayya ada dua kemungkinan. Pertama, ya Allah, aku bertobat, terimalah tobatku. Yang kedua, ya Allah, kalau aku belum bisa bertobat, ilhamkanlah aku untuk bertobat. Wa tub alayya itu bisa dua makna, ya. Bisa maknanya, ya Allah, terimalah tobatku, aku bertobat kepada Engkau. Atau yang kedua, ya Allah, aku belum bertobat, ilhamkanlah aku untuk apa? Bertobat, ya. Wa tub alayya. Baik.
Ini istighfar juga menghapuskan dosa-dosa ya. Jadi sebisa mungkin antum istighfar, lakukanlah dimanapun. Saya katakan seorang mukmin jangan bengong ya. Antum jangan naik motor bengong, antum istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Antum naik mobil, astagfirullah, 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 astagfirullah. Antum jangan bengong, jangan bengong-bengong aja, jangan. Antum istighfar pokoknya. Berbanyak apa? Istighfar. Ya. Wa tuba ali rabbi ghfirli wa tuba ali tawwabur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali majelis, sahabat mendengar dia mengatakan rabbi ghfirli wa tuba ali tawwabur rahim sampai 100 kali. Tapi yang kedua, yang ketiga al-hasanatul mahiyat. Amal-amal soleh yang penggugur dosa. Dan ini seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salata dalam surat Hud, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibuna sayyi'at ya. Dirikanlah salat ya di penghujung pagi dan petang dan sebagian di malam hari. Innal hasanati yudhhibuna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan apa? Dosa-dosa ya. Para ulama mengatakan amal soleh itu seperti air dan dosa-dosa seperti najis ya. Kalau airnya banyak, maka najis-najis akan terhilangkan. Air banyak, najis-najis akan terhilangkan. Maka seorang perbanyak amal soleh. Ayat tersebut turun disebabkan karena seorang sahabat yang dia di Aqsal Madinah, di ujung kota Madinah, dia menggoda seorang wanita. Dia mencium, dia memegang, tapi tidak dia gauli. Kemudian dia ketakutan. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, akim alayya haddan. Ya Rasulullah, tegakkanlah hukum had bagiku. Kenapa? Saya tadi ketemu perempuan, baru saya gini-gini, tapi tidak saya gauli. Cuma saya cium, saya pegang. Tegakkanlah hukum had. Dia ketakutan, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia solat bersama Nabi SAW. Maka turunlah firman Allah, wa aqimis salata tarafan nahari wa zulfan minal laili innal hasanati yudhhibuna sayyi'at. Sungguhnya kau salaita ma'ana, kau salat bersama kami. Iya, sungguhnya dosa-dosamu telah diampuni. Ya. Jadi salat berjamaah itu sangat kuat menggugurkan apa? Dosa-dosa. Tapi jangan ada yang salah paham, Ustaz. Pegang cewek, cium cewek, salat selesai. Ya, beda antara hati Anda dengan hati sahabat tadi. Sahabat tadi ketakutan. Kalau Anda santai aja, ya beda. Beda ya. Sebenarnya orang kadang salah paham. Seorang wanita pezina, ya, kasihan lihat anjing, kasih minum, dosanya diampuni. Kalau gitu gampang sekali, Ustaz. Zina, cari anjing, kasih minum, selesai. Kalau nggak ada anjing, kucing juga nggak apa-apa ya. Nggak, beda antara seorang satu dengan yang lainnya. Ya. Tobat bertingkat-tingkat, tidak sama. Makanya waktu ada seorang wanita Ghamidiyah yang dirajam, setelah dirajam, kemudian Nabi solat kepadanya, kata Umar bin Khattab, as-solaita, ya, alaiha wahya qad zanat, ya Rasulullah, kau solat kepada wanita padahal dia sudah pernah berzina. Kata Nabi SAW, laqad tabat taubatan law qusimat ala sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Ini wanita tobatnya luar biasa. Kalau tobatnya ini dibagi untuk 70 orang pelaku maksiat di kota Madinah, maka cukup untuk dibagi tobatnya 70 orang. 70 orang tersebut bisa diampuni dosa seluruhnya. Berarti tobatnya luar biasa. Berarti tobat bertingkat-tingkat. Ya. Tobat bertingkat-tingkat. Jadi perbanyak amal saleh. Dan hadisnya banyak. Rasulullah mengatakan, salatul khams, salat 5 waktu, ya. Kemudian Ramadan satu Ramadan yang lainnya, al-umrah ilal umrah, umrah satu umrah yang lainnya, ya. Mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibal kaba'ir. Maka menghapuskan dosa-dosa di antaranya jika dijauhi dosa-dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kau melakukan dosa, kata Nabi kepada seorang sahabat, lakukanlah kebajikan, niscaya kebajikan itu akan menghapuskan dosa yang kau lakukan sebelumnya. Maka seorang, ya, kalau dia melakukan dosa, segera lakukan kebajikan. Contoh, dia nonton YouTube. Tadinya mau nonton Ustadz Firanda ya. Terus ternyata ada film atau apa yang menarik, akhirnya dia, Ustadz Firanda minggir dulu, dia nonton. Dia nonton maksiat ya, lihat cewek cantik dan yang lainnya. Astagfirullah tapi lanjut terus. Begitu dia matikan, ya sudah, dia melakukan dosa. Maka dianjurkan bagi dia, disunnahkan bagi dia untuk melakukan apa? Kebajikan. Ya sudah, coba dia lihat mushaf. Tadi matanya buat lihat haram, sekarang lihat apa? Mushaf, baca. Semoga dengan apa yang dilakukan tersebut bisa menghapuskan dosa matanya. Atau dia bersedekah dan yang lainnya. Ini contoh, maksudnya jika seorang terjebak dalam dosa, maka segera dia ikutkan dengan apa? Kebaikan. Intinya
lakukan kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin agar dosa-dosa kita diampuni. Dan terlalu banyak dalilnya, salat 5 waktu, melangkahkan kaki ke masjid, umrah, haji, apalagi haji mabrur, ya. Man hajja wa lam yarfuth wa lam yaksuf raja'a min dhunubi ka yaumin waladatuhu ummuhu. Barang siapa yang berhaji kemudian dia tidak melakukan rafath dan dia tidak melakukan dosa, bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Yaitu bersih, dosa-dosa besar semuanya terhapus bagi orang yang meraih haji mabrur. Berbakti kepada orang tua, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, sedekah sirtut fi qadabar rabb, sedekah yang dilakukan diam-diam akan meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sembunyi-sembunyi kita bersedekah, tidak usah cerita kepada orang lain, ya. Intinya banyak melakukan al-hasanat al-mahiyat. Ya. Ini al-hasanat al-mahiyat, amalan-amalan penggugur dosa. Ini dia bisa menggugurkan dosa tanpa istighfar, tanpa taubat, paham? Dia sebab tersendiri. Sebab tersendiri untuk menggugurkan dosa-dosa meskipun tanpa disertai istighfar, meskipun tanpa disertai apa? Taubat. Apalagi jika seorang hamba menggabungkan ada taubat, istighfar, kemudian banyak beramal saleh. Karena kalau kita di akhirat masih ada dosa-dosa, maka tidak bisa masuk surga. Surga tadi kata Ibnu Qayyim dar at-thib al-mahad, yaitu tempat yang murni kebaikan, tidak bisa terkontaminasi dengan sedikit najis, sedikit pun tidak bisa, harus bersih. Taib, ini sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, musibah-musibah yang menimpa dengan syarat sang hamba ridha, sang hamba sabar. Kalau tidak sabar maka tidak jadi penggugur dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu," atau sakhatu. Barang siapa tatkala terkena musibah dia ridha, maka bagi dia keridhaan Allah. Adapun jika dia marah, maka bagi dia kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa dikasih musibah ternyata tidak sabar, justru dia berdosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah, dia robek-robek bajunya, ya, dia tampar-tampar wajahnya, kemudian dia menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, justru dia berdosa. Jadi ingat, musibah yang menimpa bukan penggugur dosa secara otomatis. Allah tidak menilai dari musibah tersebut, tapi bagaimana sikap seorang hamba terhadap musibah tersebut, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, musibah yang menimpa bukan penggugur dosa secara otomatis, ini pendapat yang kuat, ya. Tetapi yang benar, menggugurkan atau tidak dinilai dari sikap hamba terhadap musibah tersebut. Paham? Itu yang paling penting, ya. Bagaimana sikap kita terhadap musibah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adhan wala syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khotayahu." Kata Nabi SAW, tidaklah menimpa seorang muslim berupa keletihan, sakit, ya, bahkan letih, capek mikir, ya, capek bekerja, ya, capek melakukan aktivitas, sakit yang dia rasakan, ya, kemudian kesedihan tentang masa lalu teringat kembali. Orang sebagian dihantui dengan kesedihan-kesedihan. Wala ghammin, ya, kegelisahan dalam dirinya, ya. Ya, kemudian hammin tentang masa depan, kekhawatiran gimana nanti usaha saya, bagaimana ini, bagaimana masa depan anak saya, bagaimana diri saya, tentang masa depan, kekhawatiran. Ghammin, kegelisahan dalam hatinya, tiba-tiba dia gelisah. Kok ada kegelisahan dia rasakan, ya. Kemudian wala adzan, tidak juga ada gangguan apapun, orang-orang mengganggu dia, tetangganya mengganggu dia, teman-temannya mengganggu dia, cercaan, hinaan dari netizen dan yang lainnya, ya. Ya, tidak habis-habisnya, ya. Hatta syauka yusyauka, bahkan duri yang menusuk badannya kecuali akan menghapuskan apa? Dosa-dosanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbil humma fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid." Jangan kau mencela demam, sungguhnya demam itu menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan besi. Ya, kalau demam saja penyakit yang sederhana bisa menggugurkan dosa, kalau orang sabar, bagaimana lagi dengan yang lainnya, ya. Ya, bagaimana dengan penyakit-penyakit yang lainnya? Bahkan wabah. Kalau seorang muslim terkena wabah,
dan dia bersabar, maka dia akan mati dengan mati syahid, ya. Mati syahid, ya, kena wabah. Jadi ini kalau kita terkena musibah apapun, kita ya sabar. Kita sabar. Tidak harus kita nikmati, kita apa? Sabar. Ada orang yang ridho, ada orang yang sabar. Ridho itu hanya apa dengan sabar? Ridho itu derajat yang tinggi. Ridho itu berharap dia senang musibah ini enggak hilang, itu namanya ridho. Nah, kita belum sampai ke situ. Baru sakit gigi, saya sabar. Belum ridho? Belum. Kalau ridho itu berharap tidak sembuh-sembuh. Karena dia nikmati musibah tersebut. Saya ridho. Belum, kita baru sampai pada derajat apa? Sabar. Sabar kita hadapi, kita terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berharap penyakit ini segera hilang, ya. Jadi sebagian terkadang kita ridho, terkadang kita sabar. Intinya ini musibah-musibah kalau kita hadapi dengan baik, ya. Musibah apapun, ya. Musibah apapun. Kalau kita hadapi dengan baik, kesedihan apapun, kekhawatiran apapun, kegelisahan apapun akan menggugurkan apa? Dosa-dosa. Sampai Anda di keluarga misalnya anak bikin masalah, Anda sabar, berusaha dididik dengan baik-baik, ya. Tetap Anda dapat pahala digugurkan dosa-dosa. Sama suami, mungkin suaminya begini, garang dan yang lainnya, ya. Maka seorang istri bersabar, ya, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, menggugurkan dosa-dosa. Seorang suami terhadap istrinya ngomel-ngomel, ya. Dia sabar, ya. Dia tahu ini takdir Allah Subhanahu wa taala, ini ujian, ya. Maka dia hadapi dengan kesabaran, akan mengurangi apa? Dosa-dosa, ya. Bilang sama istrinya, istriku, omelanmu yang kau omelkan sekarang ini telah tercatat di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sudah takdir Allah kau ngomelin saya pada hari ini. Aku bersabar. Namun aku belum ridho. Taib. Yang berikutnya, sebab dari orang lain setelah dia meninggal. Ini penting, doa. Doa orang lain, doa dari malaikat, banyak. Seperti doa malaikat. Kalau seorang mendoakan saudaranya, bi dhahril ghaib, saudaranya tidak tahu, kata malaikat, walaka bimithal, bagi engkau juga, ya, seperti yang kau mintakan untuk saudaramu. Atau doa malaikat, alladzina yahmilul arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfirul ladzina amanu. Dan para malaikat yang memikul arsy dan yang ada juga malaikat sekitar arsy Allah, mereka bertasbih kepada Allah, mereka beriman kepada Allah, mereka berdoa mohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Jadi malaikat juga mendoakan orang-orang yang beriman. Penuntut ilmu atau orang alim, ya, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ardi hatta al hitani fil bahr. Sungguhnya orang alim akan dimohon ampunan baginya, penduduk langit, penduduk bumi, sampai ikan di lautan akan minta ampun bagi orang alim tersebut, ya. Oleh karenanya doa ini sangat penting. Maka kalau ada saudara kita sudah meninggal, kita doakan dia. Jangan lupakan untuk doakan dia. Terutama tatkala salat jenazah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billah illa syafa'ahumullahu fihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang meninggal dunia kemudian disolatkan oleh 40 orang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salat jenazahnya orang yang mukhlisin, ikhlas, tidak berbuat syirik, tidak syirik besar, tidak syirik kecil, benar-benar keikhlasannya luar biasa. Kemudian salatkan jenazah, kecuali Allah akan menerima doa mereka menerima syafaat mereka, maksudnya Allah akan menerima doa mereka terhadap mayat tersebut, ya. Jadi kalau ada saudara kita yang meninggal, antum berusaha, ya, kasih tahu kawan-kawan yang menurut antum husnudzan mereka ahli tauhid agar datang menyolatkan ibu antum, menyolatkan kakak antum, menyolatkan adik antum, ya. Ya, supaya siapa tahu mereka, ya, di antara 100 orang, di antara 1000 orang ada 40 orang saja yang mereka benar-benar tauhidnya bersih, ya. Jauh dari namanya riya, jauh dari namanya ujub, jauh dari namanya jimat-jimat. Kemudian mereka salat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mayat tersebut, ya. Jadi ini sangat penting. Setelah kita meninggal, ya, maka doa orang kepada kita bermanfaat. Kita di kuburan ada yang datang, kemudian ziarah kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin mu'minin insyaallah bikum lalahiqun. Ya,
Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami mohon keselamatan bagi kalian. Orang ziarah kubur kita diampuni ya. Sampai Nabi SAW pernah diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Ahlul Baqi. Nabi berdoa angkat tangan 3 kali. Berdoa angkat turunkan lagi. Berdoa lagi turunkan lagi. Berdoa lagi turunkan. Enggak masalah kalau kita pergi kuburan, kita doakan ayah kita menghadap kiblat, kita berdoa, ya Allah ampunilah Pak ayahku, tinggikanlah derajatnya ya, dan seterusnya. Angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tatkala kita di kuburan. Dan orang yang paling setia mendoakan kita adalah anak-anak kita. Ini menunjukkan akan betapa penting memiliki anak yang saleh. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a amalu illa min thalath." Jika seorang meninggal dunia terputus amalannya kecuali dari 3 orang. Di antaranya waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Ketahuilah ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal aba wa ayatuhal ummahat. Bahwasanya orang yang paling setia mendoakan kita setelah kita meninggal anak saleh. Anak saleh. Sungguhnya ada 3 orang yang paling setia mendoakan kita. Orang tua kita, istri kita atau suami kita, dan anak kita. Ini 3 orang yang paling setia mendoakan kita. Kakak adik kita kurang doain kita. Apalagi kawan-kawan kurang doain kita. Antum aja sering doain saya enggak? Belum tentu kan? Belum tentu. Mana? Kalau Imam Ahmad mengatakan sittatun ad'u lahum fi sahar. 6 orang yang aku doakan selalu di waktu sahur, di antaranya Imam Syafi'i. Kenapa? Dia berbakti kepada gurunya Imam Ahmad. Ya, tidak semua murid-murid berbakti kepada gurunya. Bahkan sebagian murid menggibah gurunya. Oleh karenanya, ya, yang paling setia mendoakan, yang berharap doa dari kawan-kawan belum tentu antum didoain. Doain saya, belum tentu didoain. Iya, tapi enggak didoain ya. Yang setia cuma 3 orang. Antum mungkin didoain teman kapan? Kalau antum sakit, semoga cepat sembuh. Atau antum celaka baru didoain. Atau antum mati baru didoain. Rahimahullah. Selesai sekali itu aja. Salat jenazah selesai. Mana doain lagi 2 kali, 3 kali enggak ada. Kita bicara kenyataan diri kita saja. Ya mungkin teman dekat kita baru kita benar-benar doain. Tapi kalau hanya sekedar kenalan, hanya teman pengajian belum tuh didoain ya. Yang paling setia cuma 3 orang. Orang tua, anak sama siapa? Istri. Tapi biasanya orang tua kita meninggal dulu sebelum apa? Kita. Nah, tinggal 2 orang. Anak sama istri. Biasanya kalau kita sudah meninggal, tidak lama kemudian istri kita ikut apa? Meninggal. Ya. Kalau kita meninggal, istri kita doain kita, namun tidak lama kemudian dia meninggal. Nah, kalau dia kawin lagi mungkin dia lupa sama kita ya. Ya. Apalagi kemudian ternyata suami yang baru ternyata soleh, lebih kaya. Dia bilang suami saya dulu kurang ajar ternyata. Enggak hidup. Ibu juga demikian, ibu-ibu kalau ibu meninggal, yang paling setia doakanlah suami ibu-ibu. Ya. Tapi kalau dia kawin lagi, wallah alam. Dan kemungkinan besar dia kawin lagi ya. Jangan kan ibu sudah meninggal, masih hidup saja suami pada kawin, apalagi sudah meninggal. Yang paling setia tinggal 1 anak-anak, maka anak-anak itu aset yang terbesar. Anda didik anak-anak, perjuangan, keluar biaya, sisihkan waktu, duduk sama mereka, ngobrol sama mereka, ya, kasih wejangan-wejangan, nasihati jangan ragu-ragu. Karena kalau kita sudah meninggal, meskipun dia miskin, tapi kalau dia soleh, dia doain kita. Percuma dia kaya, tapi dia sendiri enggak pernah doain kita. Dia saja enggak pernah doakan dirinya, apalagi doain kita. Maka anak soleh sangat penting, karena doa ini ya sangat penting untuk menggugurkan dosa-dosa seseorang. Kemudian yang keenam, amal soleh yang dikerjakan orang lain untuknya, seperti kata Nabi SAW, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang berpuasa masih punya hutang puasa, maka dibayar oleh walinya, saudaranya, kerabatnya ya. Ini contoh. Atau seorang bersedekah atas nama antum, ya. Anak misalnya, para ulama ijma kalau haji, umrah dan sedekah dilakukan oleh orang lain untuk kita, maka sampai dan itu bisa mengurangi dosa-dosa kita ya. Seorang bersedekah untuk orang tuanya, ini sedekah atas nama orang tuanya, maka sampai. Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara sebab menggugur dosa adalah fitnah kubur dan himpitan kubur. Fitnah seorang tadi ditanya oleh malaikat, "Man rabbuk wa madinuk wa man nabiyyuk?" Ini juga menggugurkan dosa-dosa. Himpitan kubur, dhammatul qabr. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau naja minha, ya, lau kana ahadun najian," kalau ada seorang yang bisa selamat dari dhammatul qabr, la naja minha Sa'ad bin Mu'adz. Maka Sa'ad bin Mu'adz akan selamat dari himpitan kuburan. Tetapi Sa'ad bin Mu'adz pun tidak selamat dari himpitan kubur, padahal waktu dia meninggal dunia kata Nabi, "Ihtazza arsyur rahman
li mauti Sa'ad. Arsy Allah bergetar gara-gara Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia sebagai bentuk penghormatan terhadap Sa'ad bin Mu'adz. Tetapi dhammatul qabr ini kata para ulama bukan azab. Dia seperti sesuatu yang menimpa seorang, seperti seorang mengalami sakaratul maut. Sakaratul maut bukan azab. Seperti seorang terkena penyakit. Penyakit bukan azab, bisa jadi menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Makanya sebenarnya Allah mengatakan terkadang Allah mentakdirkan banyak kaum muslimin sebelum meninggal mereka ya sakit. Itu tujuannya untuk dibersihkan apa? Dosa-dosanya ya. Jadi maka seorang masih dalam kuburan dia mengalami himpitan dhammatul qabr, kemudian dilapangkan lagi. Tatkala dia mengalami himpitan tersebut maka akan menggugurkan apa? Dosa-dosanya atau menaikkan derajatnya. Kemudian yang kedelapan, ahwal yaumil qiyamah. Tolong dibangkitkan, kemudian dibuat terik matahari, jaraknya 1 mil, dalam waktu yang sangat lama, keringat bercucuran. Ini semua menggugurkan apa? Dosa-dosa. Termasuk tatkala seorang melewati sirat. Waktu melewati sirat, Nabi mengatakan 3 orang. Ada najin musallam, orang melewati sirat, dia selamat. Tidak terkena cabikan dari kalalib wal khatatif. Di samping sirat ada kalalib wal khatatif, itu besi-besi yang tajam, yang bengkok, yang siap mencabik-cabik. Ada yang selamat, ada yang seperti angin berhembus, ada yang seperti kalbarq, seperti kilat, ada yang seperti ka'ajawidil khail, seperti kuda berlari dengan cepat, ada yang seperti onta, ada yang tertatih-tatih. Ya. Intinya najin musallam, selamat. Ada yang makdus, makdus itu dicabik oleh besi-besi, jatuh ke neraka jahanam, dicabik jatuh, dicabik jatuh, dicabik jatuh. Ada yang al-mukhardal, ya. Dia lewat terpotong-potong jarinya, terpotong tangannya, dagingnya dicabik, tapi dia selamat. Cabikan-cabikan tersebut kenapa? Dia memiliki dosa-dosa, tetapi dosa-dosa tersebut tidak sampai derajat dia harus masuk neraka. Maka dosa-dosa tersebut hanya perlu dibersihkan dengan cabikan-cabikan besi tadi. Ketika dia berada di atas apa? Sirat. Semoga kita tidak termasuk orang ini. Mengerikan ini dicabik-cabik. Ya, selamat sih selamat, tapi tercabik-cabik. Ya, jari-jarinya putus, mungkin tangannya putus, mungkin dagingnya lepas. Sampai akhirnya dia selamat, kembali lagi semula, kemudian dia masuk apa? Surga. Tapi dia dicabik-cabik terdahulu. Cabikan-cabikan tersebut mengurangi apa? Dosa-dosanya. Kemudian yang berikutnya syafaat. Syafaat Nabi SAW. Kata Nabi SAW, syafaati li ummati min ahlil kabair. Syafaatku bagi umatku pelaku dosa-dosa besar. Dengan syarat mereka tidak berbuat kesyirikan. Fahiya na'ilatun insyaallah man kana min ummati, ya, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Kata Nabi, aku punya doa yang aku simpan, syafaatan li ummati, untuk syafaat bagi umatku. Siapa yang akan mendapatkan syafaat tersebut? Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a, yang meninggal di antara umatku tidak berbuat syirik sama sekali. Syarat untuk mendapatkan syafaat Nabi tidak boleh berbuat apa? Syirik. Maka meskipun dia melakukan dosa-dosa besar, maka Nabi bisa memberikan syafaat baginya pada hari kiamat, yang seharusnya dia masuk neraka tidak jadi masuk neraka, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga syafaat kaum mukminin, syafaat kawan-kawan. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin wa ma adallana ilal mujrimun fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Mereka orang kafir pada hari kiamat berkata, demi Allah kami dulu di dunia, ya, fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Tatkala kami menyembahkan kalian dengan Allah, itu kami menyembah Allah, kami juga menyembah kalian. Kami berdoa kepada Allah, kami juga berdoa kepada kalian. Kemudian kata mereka, wa ma adallana ilal mujrimun, kami tidak disesatkan oleh orang kecuali orang mujrim. Fama lana min syafi'in, tidak ada pemberi syafaat bagi kami, wala sadiqin hamim, dan tidak ada teman dekat, kerabat, teman karib. Kata para ulama dalil bahwasanya teman karib, ya, mereka bisa memberi syafaat kalau Allah izinkan. Ada syafaat dari Nabi, ada syafaat dari orang-orang dekat kita, syafaat dari suami, syafaat dari istri, ya. Makanya jangan terlalu jahat sama istri, ya. Siapa tahu istri ente lebih soleh daripada ente, siapa tahu dia kasih apa? Syafaat, siapa tahu suami kasih syafaat, siapa tahu anak, orang tua, siapa tahu kawan, ya, bisa memberi syafaat. Tetapi yang paling penting antumnya bagaimana? Berhak dapat syafaat atau tidak? Di antara hal yang bisa membuat antum dapat syafaat adalah antum jauh daripada kesyirikan. Jangan ujub, jangan riya, jangan berharap pujian manusia, jangan berharap like dari apa? Manusia, ya. Pokoknya antum bekerja, beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir ampunan Allah.
Allah mengampuni tanpa sebab dari hamba. Cuma dia beriman, Allah ampuni. Mungkin dia sudah bertobat, ternyata tidak semua dosanya kena. Istighfar sebagian, masih ada sisa-sisanya. Sudah semua tapi masih ada sisa dosa. Sisa dosa. Dapat syafaat tidak bisa. Sebagian dosa ini harus buat dia masuk neraka. Tapi Allah ampuni. Allah ampuni. Karena Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni selain dosa apa? Selain dosa syirik. Maka pasti ada hamba-hambanya yang melakukan dosa-dosa selain syirik yang diampuni oleh Allah, pasti ada, dan ada yang tidak diampuni. Karena Allah mengatakan lima yasha, artinya ada yang Allah kehendaki untuk diampuni dan ada yang Allah kehendaki tidak diampuni. Dan ada hamba-hamba Allah, dia tidak melakukan ini semua, tetapi dia punya dosa, tiba-tiba Allah ampuni karena rahmat dari Allah, karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir, kalau ternyata ini semua tidak berhasil, semua ini tidak ada, tidak berhasil, maka terpaksa masuk neraka. Nah, neraka inilah yang akan menggugurkan dosa-dosanya, paham? Akan mensuci dosa-dosanya. Kalau sudah bersih, baru masuk apa? Surga. Nah, dalam neraka ini bertingkat-tingkat. Ada yang mungkin cuma sehari sekali celup, sebentar sudah bersih, dicelup di neraka, masuk surga. Ada yang mungkin sehari, ada yang mungkin setahun, ada yang 1000 tahun, ada yang 1 triliun tahun, wallahu alam ya. Yang jelas kalau dia bertauhid, maka dia tidak akan kekal dalam neraka jahanam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan bagaimana mendoakan keluarga yang sudah wafat? Beliau mengaku Islam, namun dulu masih ikut hal mistik, mungkin mengikuti aliran kejawenan. Boleh didoakan? Kalau kita ragu tentang seorang orang tua kita atau kerabat kita, apakah dia meninggal dalam kondisi musyrik atau dia dapat uzur karena dulu tidak ada yang mengingatkannya, maka kita boleh berdoa dengan doa muallaq, yaitu doa al-masyrut, doa yang disyaratkan. Seperti kita berdoa, ya Allah, ampunilah ayahku jika dia meninggal dalam kondisi muslim. Ya, ampunilah ayahku jika dia meninggal dalam kondisi muslim. Dan ini dalilnya ada, dan ini disampaikan oleh ulama Syafi'iyah dalam permasalahan misalnya ada mayat terbakar, misalnya ada bis hangus. Dalam bis tersebut ada mayat muslim, ada mayat kafir. Kita enggak tahu mana mayat muslim, mana kafir. Sebenarnya kita harus menyolatkan. Kita solatkan, kita boleh berdoa, ya Allah, kalau dia ini yang muslim, maka ampuni. Kalau kafir ya saya enggak tahu ya. Contoh, itu doa yang disyaratkan. Seperti sabda Nabi SAW dalam doa istikharah, Allahumma in kunta ta'lam hadzal amr khairan li, ya, fi dini, fi ma'ashi wa akibati amri. Ya Allah, kalau kau tahu bahwasanya perkara ini baik bagiku, ini kan kalau baik maka faqdur huli, takdirkan untukku, wa yassir huli, dan mudahkanlah untukku, ya. Ini. Bila seorang muslim Allah takdirkan meninggal karena virus corona, apakah termasuk syahid? Ya, kalau dia sabar, muhtasiban ala Allah, dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia la yatasakhat, tidak marah-marah, tidak ngamuk-ngamuk, dia sabar dengan wabah yang Allah berikan kepadanya, maka dia mati syahid. Dia mati apa? Mati syahid. Ustaz, dulu ana pernah berpacaran dan ana tinggalkan dia karena takut kepada Allah. Masya Allah. Ana menyesal akan perbuatan tersebut. Namun ana masih memiliki perasaan kepada dia. Dan terkadang ingin memilikinya. Kok pusing-pusing, lamarlah, pusing-pusing, susah sekali. Apakah anda tobat-tobat nasuha? Ya, insya Allah antum sudah meninggal karena Allah. Perasaan tersebut tidak bisa dilawan, itu suatu perasaan tidak bisa kita hindari. Ya, tetapi solusinya ada, antum ngelamar. Ya. Biar antum tahu takdirnya diterima atau ditolak. Tapi kalau rezeki tidak akan kemana. Ada kawan cerita, ada kawan bukan kejadian, dia ngelamar seorang akhwat, ditolak karena dia. Dan ini banyak beberapa kejadian, ditolak mungkin karena miskin, karena apa. Sudah akhirnya ditolak, perempuan ini kawin sama orang lain. Kemudian ternyata di kemudian hari setelah mungkin 12 tahun, 20 tahun suaminya meninggal. Dia ngelamar lagi, diterima. Kalau rezeki tidak kemana. Itu saya tahu 3 orang kawan saya begitu.
Bukan saya ya, kawan saya. Ustaz, apakah jenazah dibuang ke laut tetap terkena azab kubur atau tidak? Iya, jenazah enggak usah jauh-jauh. Fir'aun tidak dikubur. Para bala tentaranya tenggelam dalam laut merah, tapi mereka diadab dalam adab kubur. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyadal adab. Allah sebutkan dalam surat Ghafir bahwasanya setiap pagi dan petang mereka diberi siksaan kubur, dan pada hari kiamat kata Allah masukkanlah mereka dalam adab yang lebih pedih. Ini dalil bahwasanya Firaun dan bala tentaranya meskipun tidak dikubur, mereka mengalami alam barzah. Alam barzah itu alam perantara antara alam dunia dan alam akhirat. Apakah disebut dengan alam kubur karena kebanyakan orang dikubur? Seandainya tidak dikubur tetap masuk dalam alam tersebut. Apakah dimakan singa, dimakan ikan paus, apakah dibakar ya, dan semuanya ya, maka tetap akan masuk dalam namanya alam barzakh. Ustaz, ana belum mampu untuk meninggalkan maksiat berupa masturbasi. Tapi setelah ana bermaksiat, ana bertobat kepada Allah, berbanyak istighfar, salat taubat dan berbanyak ibadah lainnya. Tapi hal ini hanya bertahan 2 minggu. Kemudian setelah itu ada bermaksiat lagi. Apakah Allah menerima taubat saya? Apakah termasuk mempermainkan taubat? Mohon doanya Ustaz agar ana bisa menghilangkan kecanduan buruk ini. Hal ini lakukan ketika SMA sampai sekarang, lulus kuliah. Kawin, ya. Ini obatnya apa? Menikah. Jadi Anda berpindah dari alam khayalan kepada alam nyata. Nikah, kenapa menyiksa diri ya? Membuang sperma tidak pada tempatnya. Ya nikah ya. Nikah itu sperma bisa jadi anak di kemudian hari, mendoakan antum pada hari kiamat kelak, ya pada hari antum meninggal dunia bermanfaat. Antum buang-buang tidak ada manfaatnya, antum menikah ya. Dan tidak ada jalan keluar. Orang mau meninggalkan hal ini, pertama dia harus tundukkan pandangan. Tidak ada cara lain kecuali tundukkan pandangan. Benar, berpuasa Senin Kemis, puasa Daud bisa mengurangi syahwat. Tetapi faktor mengurangi syahwat kalau diiringi dengan memandang yang haram ini kalah. Kekuatan untuk bergeloranya syahwat dengan memandang itu lebih kuat daripada seorang hanya sekedar puasa. Kalau dia puasa diiringi menundukkan pandangan, maka dia akan bisa meninggalkan ini semuanya. Tapi kalau dia ternyata tidak menundukkan pandangan, maka saya akan percuma. Percuma ya. Dia berpuasa tapi dia tetap melihat yang haram, maka dia tidak akan bisa meninggalkan hal tersebut. Tapi saya anjurkan daripada dia banyak melamun, segera dia menikah ya. Tinggalkan dulu, kemudian berusaha ya. Kecanduan itu mungkin bisa hilang 2 minggu, enggak bisa hilang, coba tahan. Begitu 2 minggu ingin melakukan hal tersebut, jalan-jalan kemana sih? Ke taman safari kayak lihat hewan-hewan. Biar hilang. Nanti udah lewat sebulan, insyaallah semakin dia melawan semakin hilang rasa candunya. Nanti mungkin ada tahapan beberapa bulan candu tersebut hilang. Ya. Tapi harus jaga pandangan. Kalau tidak jaga pandangan, percuma. Percuma. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.